Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqatu bi Tafsir Al-Quran Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik. Kita sekarang masih di kaidah yang ke-11 dan ini paragraf terakhir. Sudah akhir dari pembahasan dan ini ada kaitannya dengan apa yang sebelumnya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaik. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. وكذلك يدخل في كل ما أعان على إيصال الصوت إلى السامعين من الآلات الحادثة فحدوثها لا يقتضي منعها فكل أمر ينفع الناس فإن القرآن لا يمنعه بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال بل يدل عليه لمن أحسن الاستدلال والانتفاع به. Ini mataan bagi orang yang mengatakan bid'ah itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perkara dunia. Ya. Namanya bid'ah hasanah bid'ah ini. Paham ini? Nabi sudah bilang kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah kesesatan. Adapun apa yang kita pakai sarana-sarana sekarang yang memang dahulu memang tidak ada, baru ada di zaman sekarang. Ya, ada internet, ada apa. Ini bukan bid'ah. Ya, bid'ah secara bahasa ya. Secara bahasa ya, dulu tidak ada, baru. Tapi apakah itu bid'ah yang dicela dalam syariat? Kita katakan tidak. Buktinya? Paham ini? Malah sarana seperti ini dianjurkan. Bahkan kemarin kita sudah singgung bahwasanya bisa jadi hukumnya wajib. Misalnya kaitannya kemarin, misalnya kaitannya dengan hilal, masuknya Ramadan. Ya, ada saudara-saudara kita yang memang tidak ada sarana ya untuk melingkup ilmu tersebut kecuali dengan internet misalnya. Ya, mereka di pedalaman tapi dapat di internet, ada Starlink misalnya, ada apa sana. Taib. Jadi wajib bagi kita yang tahu ru'yat hilal, ada betul-betul ada hilal atau ada keputusan dari pemerintah, wajib sampaikan mereka melalui jalur internet tersebut. Hukumnya haram kalau kita tinggalkan sudah. Tidak usah biar mereka cari sendiri. Ya, Allah tidak sampaikan. Bisa dipahami? Baik. Kata Syekh ini perhatikan, wa kadzalika yadkhulu fihi kullu ma a'ana 'ala isali as-sauti ila as-sami'in. Demikian pula masuk dalam hal ini, dalam iltizam ini. Baik. Semua perkara yang bisa membantu untuk menyampaikan suara kepada orang yang mendengar. Ya, mendengar kajian, mendengar pelajaran, ya, atau mendengar ilmu misalnya melalui media sosial, internet, seterusnya. Minal alatil hadithah, dari alat-alat yang baru, ya, yang baru muncul hadithah, yang kontemporer, yang baru muncul. Fahudutsuha la yaqtadhi man'aha. Barunya muncul dia itu tidak mengharuskan dia dilarang. Ini. Jadi betul dia muhdats, ya kalau dari sisi bahasa muhdats anu baru memang. Tapi tidak mengharuskan dia dilarang. Karena yang dilarang, yang baru dilarang, ya itu adalah dalam perkara agama. Ya, mungkin dilakukan zaman dahulu, tapi tidak dilakukan maka hukumnya bid'ah. Seperti perayaan yang banyak kita dapati sekarang, mungkin dirayakan dahulu mungkin dirayakan. Maka dahulu sudah ada Idul Fitri, Idul Adha sudah ada dahulu. Ya, kenapa tidak dirayakan? Maulid, rayakan ini. Mungkin dirayakan oleh para sahabat, tapi tidak dilakukan. Berarti itu tidak disyaratkan. Ya, amin. Baik. Jadi ini fahudutsuha la yaqtadhi man'ah. Ini luar biasa ini. Ya, ini dalam sekali. Karena kita juga jangan fobi dengan teknologi, saya begini saja, tidak. Karena kita harus masuk di situ. Ya. Karena kita harus masuk di situ. Baik. Seperti nasihat para ulama. Karena kalau kita tidak masuk di situ, maka ahlul batil yang akan menguasai. Ya, tapi bukan berarti datang santri, berarti kita memedsos saja. Usahanya hari Sabtu memedsos saja. Kita berfaedah. Siapa ki? Bercermin sedikit lah.
Ya, ambil cermin, lihat dirimu, siapa kamu. Ya, paham ini? Sudah kuat hatimu menerima syubhat, syahwat di dalam sana. Paham ini? Kalau sudah punya benteng yang kokoh menghadapi ini dan itu dari syubhat dan syahwat. Bukan kalian maksudnya, orang-orang khusus, orang-orang berilmu, asatidz, masyayikh. Itu pun ada timnya, ada orang-orang yang ini. Ya bukan kita sendiri sibuk posting status, sibuk ini. Dia sendiri terlantarkan jiwanya kan kadang begitu santri luar biasa, statusnya sangat faedah, tapi deh dilihat orangnya, subhanallah, dia sendiri mau dikasih faedah. Ya kan begitu kadang. Ya luar biasa kalau di medsos, dunia maya luar biasa, dunia maya, tapi dunia asli, ya dunia nyata kasihan kamase, dia yang mestinya dikamaseyang. Bisa dipahami? Ya Allah musta'an. Jadi ini hati-hati, sarana-sarana seperti ini memang dimanfaatkan, tapi lihat diri kita. Ya jangan masuk-masuk ya. Tiba-tiba muncul videonya, rekaman ini, rekam itu. Ya, apa manfaatnya, mana arahnya, siapa yang disasar, apa tujuannya, ya substansi dakwanya apa, ya dan seterusnya. Ini dilihat. Ya, daripada sibuk nanti bikin ini, bikin itu. Baik. Fakullu amrin yarfa'un nasa, fa innal Qur'ana la yamna'u. Ini sudah kaidah ya. Semua perkara yang bermanfaat bagi manusia, maka sungguh Al-Qur'an itu tidak melarangnya. Bahkan yadullu alaih. Bahkan Al-Quran menunjuki orang padanya. Ya, kalau memang bermanfaat, jelas manfaatnya, nyata manfaatnya, bukan ihtimal, bukan kemungkinan, dan seterusnya. Yaitu pun liman ahsanal istidlala wal intifa'a. Itu pun bagi orang yang bagus dalam pendalilan dan mengambil manfaat darinya. Baik. Jadi tidak semua orang itu masuk dalam perkara ini. Baik. Kadang-kadang dia lebih bermanfaat, sudah kau sibuk belajar saja. Kau sibuk medsos, main HP. Ya kan? Ibu hafal Quran, hafal hadis, sibuk mondok. Ya bagus. Jangan main HP. Ya, jangan sibuk dengan ini dan itu. Baik. Terus. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا من آية القرآن وأكبر براهينه أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح علم صحيح أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه. أنه لا يمكن أن يحدث علم صحيح ينقض شيئا منه فإنه يرد بما تشهد به فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة تشهد به العقول جملة وتفصيلا. فإنه يرد بما تشهد به العقول جملة وتفصيلا أو يرد بما لا تقتدي إليه العقول. Perhatikan, ini adalah kata Syekh, wahada min ayatil Quran. Ya, wa akbari barahini. Ini di antara ayat-ayat Al-Quran. Ya, maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Wa akbari barahini. Dan burhan yang terbesar yang ada dalam Al-Quran. Annahu la yumkinu, itu tidak mungkin ayahdutsa ilmun sahihun yanqudhu syai'an minhu. Tidak mungkin ada ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Ini dikasih sifatnya, ilmu yang sahih muncul yang membatalkan hal tersebut. Itu kaidah tadi. Saya bermanfaat, ya, membantu dalam ibadah atau dalam perkara dunia, itu Al-Quran tidak melarangnya, bahkan menunjuki manusia terhadapnya. Kenapa? Fa innahu yaridu bima tashhadu bihil uqulu jumlatan wa tafsila. Karena Al-Quran datang dengan sesuatu yang dipersaksikan oleh akal secara global atau secara rinci. Maksudnya apa? Tidak ada pertentangan dengan teknologi, ya, yang sumbernya dari akal ini, ya, sama itu ilmu yang benar, itu tidak pertentangan dengan syariat. Buktinya dipakai tuh. Coba lihat teknologi, semakin canggih teknologi semakin dipakai. Seperti yang kita bilang kemarin, teknologi persenjataan sudah canggih, pakai drone. Orang pakai drone. Ya, kaum muslimin dianjurkan ke arah sana. Ya, sampai masih sibuk dengan senjata-senjata yang sudah ketinggalan zaman. Ya, itu pula alat-alat transportasi. Ya, dahulu orang haji naik perahu baru bulan-bulan, bahkan ada yang meninggal harus dikubur di tengah laut. Paham ini? Maka kita katakan ya sudah, ada pesawat, ada Lion Air, ada Garuda, ada Saudia. Memang ya, paham ini? Dipakai. Jadi Al-Quran datang dengan yang dipersaksikan oleh akal secara global atau secara rinci. Yaridu bima la tahtadi ilaihi. Bahkan dia datang dengan sesuatu yang akal itu tidak sampai ya kepadanya, dari perkara-perkara gaib. Paham ini?
Dan tentunya jemaah sekalian, akal yang menciptakannya Allah, syariat yang menurunkannya Allah. Maka tidak ada pertentangan selama memang ilmunya benar. Ilmunya ilmu salah ya sudah. Atau ilmunya benar, barangnya benar, tapi orang yang pakai salah. Itulah yang kita lihat. Ya, bukan internetnya yang salah, bukan ininya yang salah, tapi apa? Sudah orangnya yang salah. Paham, ini orangnya yang salah. Dia pakai internet, pakai teknologi, pakai salah, dia pakai keliru. Na'udzubillah. Terus. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال والحس والتجربة شاهدان بذلك فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بإحالته. Ini Al-Quran tidak mengkhabarkan mustahilnya hal tersebut. Perkembangan zaman apa tidak ada. Sampai sekarang kita layar sentuh, orang berkuliah video call. Mana ada kita mimpi dahulu seperti itu? Ya boleh. Dahulu ya, zaman telepon kita pakai telepon koin, ada wartel, orang telkom, apa telepon. Anak zaman now tidak tahu. Ya, kita tidak pernah mimpi bila kita bisa berkuliah. Ya, real time langsung selisih sekian detik saya 0, sekian detik langsung bisa berkuliah. Tidak ada kita, ada layar sentuh. Betul. Itu kalau dapat zaman dahulu deh, bayangkan disentuh langsung begini, langsung kontak. Ada kita pikir, ada munculnya seperti ini. Bisa dipahami? Jadi Al-Quran itu tidak ada mengkhabarkan itu mustahil, tidak ada. Malah apa yang ada? بل نجد بعض الآيات فيها إجمال أو إرشادات تدل عليه وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع والله أعلم وأحكم بالله التوفيق. وبالله التوفيق. وأما وروده بما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه فهذا محال. Adapun datangnya Al-Quran dengan sesuatu yang akal yang benar itu menganggapnya mustahil, ya, akal yang benar itu mengatakan itu tidak mungkin, maka ini muhal. Ini mustahil datang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Wal hissu, karena panca indera, wa tajrubah, dan praktek, ya, paham ini? Penelitian itu mempersaksikan hal tersebut. Maksudnya tidak ada yang mustahil. Ya, dalam arti ditetapkan oleh akal yang sehat, akal yang benar ini ada, maka Al-Quran juga tetapkan. Maksudnya tidak dilarang, tidak dicegah, tidak dihalangi. Paham ini? فإنه مهما توسعت الاختراعات وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات, ini di zaman beliau ya, bayangkan itu berapa puluh tahun yang lalu, paham ya? وعظمت الصناعات وتبحرت المعارف الطبيعية وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ولله الحمد لا يخبر بأحالته. Ya, karena bagaimanapun kata Syekh, ya mahma bagaimanapun ikhtiraat ini penemuan ini semakin luas, ya, barang-barang yang baru, teknologi ini semakin luas, ya, sinaat ini perindustrian semakin besar, ya, ilmu-ilmu tentang teknologi ini semakin dalam, ya, tabaharat, dan nampak bagi manusia di waktu-waktu sekarang ini apa yang dahulu mereka jahil, paham ini sebelumnya, maka sungguh Al-Quran dan hanya milik Allah seluruh pujian itu tidak mengkhabarkan bahwasanya itu semua mustahil. Ya, ini sebenarnya rahasia. Kenapa Al-Quran itu cocok sampai akhir zaman? Jangan terbayangkan. Kita saja ya sudah 14 abad, 1400 tahun. Ya, setelah hijrahnya Nabi SAW. Al-Quran sudah turun 13 tahun sebelum itu. Ya, boleh tambah nih. Berapa? 1400 sekian puluh tahun. Bersama dengan itu Al-Quran masih cocok, ya tak? Coba lihat. Masih cocok dipakai. Fleksibel. Bukan berarti kita bebas mengotak-ngatik hukum Al-Quran, tidak. Tapi Al-Quran itu berlaku dan terus cocok untuk semua zaman dan tempat, ya enggak? Berbeda syariat umat itu. Syariat Nabi-Nabi, Rasul dan terdahulu. Ya. Syariat Nabi Musa untuk Nabi Isa terbatas. Adapun syariat Nabi Muhammad semua, satu dunia, di semua zaman dan tempat.
Ya, setiap waktu sampai akhir zaman. Bayangkan atau teknologi apa nanti. Coba lihat orang sudah bisa terbang ya. Ada taksi terbang, ada mobil terbang, dan seterusnya. Itu jangan heran nanti tak paham ini? Ya betul. Sudah ada. Bisa dipahami? Tapi itu teknologi tidak dikatakan kata Syekh. Alhamdulillah. La yukhbiru bi'ihalati. Al-Quran tidak pernah mengkhabarkan itu semua mustahil. Ya. Jadi akal berkembang, teknologi berkembang, Al-Quran juga tidak cegah, tidak larang. Malah apa? Bahkan najidu ba'dal ayat. Bahkan kita dapati sebagian ayat fiha ijmal. Dalamnya terdapat sesuatu yang global dari hal ini. Maksudnya apa? Diarahkan kita ke situ. Seperti yang sudah disinggung tentang apa? Persenjataan ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, itu kan global. Mastata'tum mas itu mausulah, ya kan? Ya, berarti umum semua yang kalian mampu. Min quwwah dari kekuatan pikiran, kekuatan strategi, kekuatan persenjataan. Ya, persenjataan sekarang sudah pakai drone, pakai ini, teknologi ini, AI apa semua sudah dipakai. Bisa paham ini? Wa irsyadatun tadullu ala alih, atau bimbingan arahan-arahan yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, jadi bukan malah dilarang, itu mustahil dicegah, tapi malah yang ada pakai, gunakan. Paham ini? Apalagi tadi apa kemarin kaidah-kaidah yang kita katakan, ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib. Ya, al-umuru maqasidiyah. Ini. Paham ini? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Itu di sini mainnya. Teknologi sekarang kita mau pakai apa? Pakai handphone, pakai ini. Bahkan dalam pembahasan ru'yatul hilal itu dipakai teleskop. Ya, itu apa center apa mau lihat bulan, ya. Itu dipakai. Walaupun asalnya ya kita pakai mata telanjang. Ya. Usahanya pemerintah sudah pakai teleskop. Kelihatan hilal ya sudah dipakai, ditetapkan. Ya. Kita sekarang dunia kedokteran pakai mikroskop, ada mikroskop elektron bisa lihat virus ini dipakai. Ya, paham ini? Baik. Waqad dzakarna syai'an min dzalika fi ghairi hadzal mawdi'. Dan kami telah menyebutkan ya sebagian dari hal tersebut di selain tempat ini. Wallahu a'lam wa ahkam, billahi taufik. Ya, selesai ini panjang sekali, ini satu pekan kita lewati, dan tentunya ada 2 latihan kemarin memang kita habiskan waktu di situ. Yang pertama apa kemarin latihannya itu? Cari apa? Ya, jumlah apa? Jawaban tolab. Kemudian juga nakirah secara jumlah. Ya, paham ini? Itu lumayan makan waktu. Tapi kita latih dan insyaAllah akan melengket sampai kalian tua, sampai kalian mati. Ya, sisa kalian latih itu ya. Jadi, masih banyak latihan-latihan ya, seperti yang lafaz-lafaz umum ya. Pakai alif lam ya, alif lam masuk kepada isim isim jenis atau sifat. Itu luas juga. Itu kalian bisa latihan sendiri ya. Paham ini? Termasuk sekarang kaidah 12 baca. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية عشر الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. Ini kaidah, ini sudah kita lewati di pelajaran usulul fit tafsir. Ya enggak? Kalau ada yang kelihatannya bertentangan ya. Bahkan ada kitab yang dikarang oleh siapa itu? Syikiti ya. Kitab subhanallah. Alhamdulillah ada, kita minta pesan di Saudi. Alhamdulillah dapat. Ya, alhamdulillah juga gratis ya, hadiah. Itu saya buka awal-awalnya subhanallah. Beliau urut dari surah Al-Baqarah, Al-Fatihah Al-Baqarah. Itu ternyata bukan hanya 1, 2, 3, banyak sekali. Ya, beliau paparkan ini. Paham ini? Ya, ini hidayah misalnya kan saya sering hidayah, misalnya hidayah 2, hidayah dalalah irsyad, hidayah taufik wal ilham, dan seterusnya. Itu saya baca itu buku baru berapa halaman, luar biasa. Ya, paham ini? Itu buku ya, kalau bisa kalian dapat ya coba kalian lihat. Banyak sekali ya faedah di situ ya. Khususnya dalam bab ini. Yang memang Syekh Utsaimin rekomendasi itu ya, di antara buku yang
mengumpul perkara itu, yang paling bagusnya itu. Ya. Apa itu daf'u? Apa namanya judulnya itu? Daf'u ihamil ittirab. Ya, daf'u ihamil ittirab. Menolak, menepis ya sangkaan adanya kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kenapa ini dibilang Nabi bisa memberi hidayah? Ini ayat yang lainnya. Ya, Nabi dinafikan. Ya, di sini ayat ditetapkan. Nah, itu. Kenapa bisa? Nah, itu dijelaskan, ya, dijelaskan. Subhanallah. Ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Itu dijelaskan juga di ayat di buku tersebut. Ya, karena dikatakan hudan lil muttaqin. Kenapa dikatakan hudan linnas? Paham ini dan seterusnya dari pembahasan. Baca. Atau saya belum terjemahkan. Kaidah yang ke-12, al-qaidah tsaniyah asyar. Ini sebelum cetakan ditambahkan tak ya, asyrah pakai tak marbutah. Al-ayatul Qur'aniyatul lati zahiruha tadaddu. Ini mubtada. Ayat-ayat Al-Qur'an yang zahirnya adalah at-tadaddu. Ya, asalnya tafa'ul ya, dalilnya di idgham. Ayat-ayat Al-Quran yang nampaknya, kelihatannya ini ada at-tadad, ada kontradiksi pertentangan. Maka yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliqu wa yanasibul maqama. Wajib kita membawa setiap jenis dari ayat tersebut ke kondisi yang sesuai, yang layak dan sesuai dengan konteks kalimat. Maksudnya apa? Kita usahakan apa? Jamak. Kita lihat apa penjelasannya, apa. Ya, kalau di sini dinafikan apa maknanya, ini ditetapkan apa maknanya. Itu maksudnya. Bisa paham ya? Jadi wajib hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqam. Baik. Saya baca. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا في مواضع متعددة من القرآن. Ya, ini dikumpul ya, begini dikumpul, dapat dari ustaz ini dapat, dari ustaz ini dapat, dikoleksi kalau bahasa saya, dikumpul-kumpul. Jadi nanti di lain waktu kita ketemu, kita baca atau apa, atau ada ustaz lain menjelaskan ya dengan pembahasan berbeda, kita sudah tahu oh ini. Ya, karena itu contoh masalah hidayah. Hidayah itu antum kalau coba periksa, maka itu tidak keluar dari dua ini. Hidayah. Oh, ternyata. Padahal satu kali kita tahu, kita bisa pakai di banyak dalil. Karena apa? Dia seperti rumus, seperti kaidah. Hidayah dua, kan begitu. Saya misalnya kayak di pembahasan asma wa sifat ya. Tentang sifat apa misalnya irada dua, irada kauniyah, irada syar'iyyah misalnya. Dapat irada, bisa ngerti kita. Apapun dalil tentang itu kita bisa tundukkan sesuai dengan makomnya. Ya, hidayah ini hidayah. Hidayah ini hidayah. Bisa dipahami? Baik. Contohnya sudah? Minha al-ikhbaru fi ba'dil ayati anna al-kuffara la yantiquna wa la yatakallamuna yawmal qiyamah. Ya tak? Ya. Orang kafir enggak bicara, ya. Enggak bisa berbicara pada hari kiamat. Terus wa fi ba'diha annahum yantiquna wa yuhajjuna wa ya'tadhiruna wa ya'tarifun. Ya, berselisih. Itu di ayat yang lainnya ditetapkan malah bertengkar. Ya, ada celah orang yang mereka ikuti, yang sesatkan mereka. Gara-gara kau mengenake balas ini disisa lagi kau ngasih minjau. Ya kan? Ya. Kenapa? Di ayat yang lainnya dinafikan ini. Ini kan nampaknya tadad, ada kontradiksi pertentangan. Bagaimana Mi? Ya. Lanjut. فمحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون. Ini kalau dicetakan saya fahamlu. Kasih saya ya. Fahamlu kalamihim wa nutqihim. Jadi ucapan apa bisanya mereka berbicara dan berucap itu di bawah, ya, maksudnya dipahami dengan arahin. Apa itu annahum fi awalil amri, begitu. Awal kali mereka masih bisa ngomong. Jadi semua ayat yang menjelaskan tentang orang-orang kafir bisa ngomong itu di awal-awal. Sisanya paham ini? Bisa paham ini? Kan ini begini, ada ayat menetapkan orang kafir tidak bisa ngomong. Ayat yang lainnya bisa. Ada yang tidak bisa, ada bisa. Syekh bilang yang ayat yang menjelaskan mereka bisa ngomong itu di awal kali. Banyak bicaraan. Dah lama. Begitu. Bisa paham ya? Lanjut. Wa qad yunkiruna ma hum alaihi minal kufri.
ويقسمون على ذلك ثم sumpah. إذا ختم على ألسنتهم Khutimah. Kan ditutup ini mulut nanti. Wah, bicaranya dusta di dunia apa semua. Awal-awal juga masih bisa ngomong. Setelah itu sudah. Ditutup rapat mulut, tidak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Tangan, kaki, dan yang lainnya. Anggota tubuh. Ayo lanjut. ثم إذا ختم على ألسنتهم وأفواههم وشهدت عليهم جوارحهم Mafail. جوارحهم Jawaruhum. بما كانوا Masdarinnya. يكسبون Tafaul. Baru tidak ada taknya. Ayo. جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا Minha diantaranya ayat-ayat yang kelihatannya ada kontradiksi pertentangan, ada yang bertolak belakang. Minha diantaranya al-ikhbaru fi ba'dil ayat annal kufara la yantiqun wa la yatakallamun yaumal qiyamah. Pengkhabaran di sebagian ayat bahwasanya orang-orang kafir tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara nanti pada hari kiamat. Wa fi ba'dihha, dan sebagian yang lainnya annahum yantiqun. Ayat menjelaskan bahwasanya mereka ngomong, wa yuhajjun, bahkan mereka mendebat. Ya. Amin. Amin. Wa ya'tadirun, dan mereka mengemukakan udzur mereka, alasan. Wa ya'tarifun, dan mereka mengakui ya kekafiran dan dosa mereka. Fahamlu kalamihim wa nutqihim. Bisa juga famahmal juga. Jadi kita arahkan ya ayat-ayat yang mengatakan mereka bisa bicara, bisa ngomong, bahwasanya annahum fi awalil amri yatakallamun wa ya'tadirun. Di awal-awal mereka bisa ngomong, mereka bisa kemukakan udzur mereka. Wa qad yunkiruna ma hum alaihi minal kufr, kadang mereka mengingkari apa yang mereka lakukan dari kekufuran, apa yang mereka berada di atasnya dari kekufuran, mereka ingkari. Wa yuqsimuna ala dzalik, bahkan mereka bersumpah atas hal tersebut. Maksudnya ini betul-betul keliru kita, sesat kita, bodoh kita, dan seterusnya. Ya dicaci maki dirinya sendiri. Ya, belum lagi bertengkar sama bos-bosnya. Ya, kami saya ikut kamu. Ya, kamu sesatkan kami nih. Dia bilang kau yang ikut. Ya kan? Ya, kau yang ikut saya. Paham, dan seterusnya. Intinya bisa ngomong. Itu di awalil amr. Terus, summa kemudian, ini berarti ada jarak memang. Bisa ngomong, kemudian, idza khutima ala alsinatihim wa afahihim, wa syahidat alaihim jawarihuhum bima kanu yaksibun wa ra'au anna al-kadhiba ghairu lahum ukhrisu. Ini jawaban idza ini. Ukhrisu falam yantiqu. Kemudian, ketika ditutup, ya, apa ini? Lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka dikunci, khutim. Dikunci, ditutup. Kemudian wasyahidat alaihim jawarihuhum, dan anggota tubuh mereka mempersaksikan ya apa yang mereka lakukan sama mereka di dunia. Wa ra'au, dan mereka melihat dusta itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka. Maka pada kondisi itu ukhrisu, mereka pun bungkam, bisu. Akhras, bisu. Ya, falam yantiqu, mereka pun tidak bisa bicara. Bisa paham ini? Jadi tidak ada yang kita tolak ayat. Nah, bahaya aku kafir nanti ya. Paham ini? Yang kita kerja, tugas kita adalah kalau ada ayat begini, bagaimana kita memahami ayat ini. Ayat menafikan bagaimana kita pahami, ayat menetapkan bagaimana kita pahami. Jangan coba-coba tolak. Ya, jangan coba-coba tolak. Ini satu. Yang kedua. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه فالنفي. Jelas sekali ya. Ya. Pengkhabaran maksudnya Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka dan seterusnya. Di tempat yang lainnya ditetapkan maksudnya Allah berbicara kepada mereka. Ya, paham ini? Maka فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار. Ya, نوع اعتبار. Baik. وكذلك الإخبار, demikian pula pengkhabaran bi anna Allah Ta'ala la yukallimuhum, bahwasanya Allah tidak berbicara kepada mereka, wala yanzur ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak lihat mereka pada hari kiamat. Bersama dengan itu annahu asbatal kalama lahum ma'ah, Allah tetapkan atau Al-Qur'an menetapkan Allah berbicara kepada mereka bersama Allah. Ya. Bagaimana? Anda mengatakan ini kan kaitannya dengan Allah ya. Kalau tadi kaitannya dengan mereka orang-orang kafirnya.
Saya ulangi yang pertama nak, ini paragraf pertama kaitannya dengan orang kafir. Ya, sebagian ayat mengatakan orang kafir bisa bicara, ayat yang lainnya mengatakan orang kafir tidak bisa bicara. Ini kaitannya dengan Allah berbicara kepada orang kafir. Ya, sebagian menetapkan Allah tidak bicara sama sekali kepada mereka. Di ayat yang lainnya Allah ngomong sama mereka. Ya, dihinakan. Paham ini? Bisa paham ini? Lalu bagaimana? Maka kata Syekh fan-nafyu yang dinafikan, ya, maksudnya ini Allah tidak berbicara, yaitu waqi'un 'alal kalamil ladzi yasurruhum. Maksudnya tidak berbicara dengan ucapan pembicaraan yang buat mereka bahagia. Jadi Allah bicara aja, tapi deh pembicaraannya tidak ada yang bagus untuk mereka. Paham ini? Mereka dihinakan, direndahkan, ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya, itu maksudnya. Jadi bicara tapi dengan hal-hal yang tidak membuat mereka senang. Yang dinafikan itu berbicara dengan perkara yang menyenangkan mereka. Itu. Bisa dipahami ini? Baik. Wa yaj'alu lahum naw' i'tibar. Lanjut contoh ketiga. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع. فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله فيهم إذ هو يضع العقوبة موضعها. طيب. وكذلك kata Syekh, وكذلك النظر. Demikian pula melihat. Ya dinafikan, ya di sebagian ayat ditetapkan di ayat yang lainnya. Wal isbatu, perhatikan, waqi'un 'alal kalamil waqi' bainallah bainahum ala wajhi at-tawbih lahum wal taqri'. Ini sama masih penetapan itu ada kalam antara Allah dan mereka ala wajhi at-tawbih lahum wat taqri'. Ini yang kita bilang tadi. Saya ulangi, kalam yang ditetapkan itu kalam antara mereka dengan Allah. Allah berbicara kepada mereka dengan pembicaraan apa? Taubih. Menghinakan mereka. Paham ini? Panafyu dinafikannya, ini maksudnya Allah murka terhadap mereka. Tidak ridha terhadap mereka. Ini juga berarti berlaku untuk an-nazar. Ya, untuk melihat. Jadi bukan dilihat dengan pandangan rahmat, tapi pandangan, ya. Paham ini? Kemurkaan. Iya. Bisa dipahami ini? Bukan sama sekali tidak dilihat, tapi pandangan kemurkaan. Allah murka dan tidak ridha terhadap mereka. Wal isbatu yuwadhihu ahwalahum wa yubayyinu lil ibadi kamala 'adlillahi fihim. Ya, dan penetapan akan Allah berbicara dan melihat mereka itu menjelaskan kondisi mereka dan menjelaskan kepada hamba kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala ya terhadap mereka. Kenapa? Idh huwa yadha'ul 'uqubata mawdi'aha. Karena Allah telah meletakkan hukuman pada tempatnya untuk orang-orang kafir. Ya, pada orang-orang kafir. Baik, contoh selanjutnya. أحسن الله إليك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونذير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان وفي بعضها أنه يسألهم ما كنتم تعبدون وقال تعالى ماذا أجبتم المرسلين ويسألهم عن أعمالهم كلها فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة. Ya, ini jelas ya. Allah Alamul Ghuyub ya. Allah Al-Alim. Bisa paham ini? Kalau ada pertanyaan memang tidak tahu. Ya. Paham? Ada yang pertanyaan tidak tahu, itu kebanyakan kita. Tanya memang tidak tahu. Ustaz apa artinya apa? Memang tidak tahu. Ya dinafikan itu. Allah Maha tahu. Mana ada ngapain Allah tanya-tanya. Bisa paham ini? Baik. Ini yang ditetapkan. Yang dinafikan. Terus? فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى سُؤَالِهِمْ مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها والسؤال المسبه
واقع Musbat. وسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيها بعدله وحكمته. Ini kaitannya dengan apa? Kalau tadi yang pertama orang kafir berbicara atau tidak, kemudian Allah bicara atau tidak, ketika melihat atau tidak, ini kaitannya dengan apa? Ditanya, ya, hamba ditanya akan amalannya. Sebagian ayat dinafikan, sebagian lain ditetapkan. Perhatikan, kata Syekh, wa nadhiru dzalika anna fi ba'dil ayat akhbara annahu la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Mirip dengan hal ini, sebagian ayat Allah mengkhabarkan maksudnya tidak ditanya tentang dosanya insun wala jan. Kita pakai kaidah nakira dalam susunan penafi. Berarti apa? Semua jin dan manusia tidak ada yang ditanya tentang dosanya. Berarti dinafikan pertanyaan. Ya. Itu di ayat ini dinafikan pertanyaan tentang dosa pada seluruh manusia dan jin, ya enggak? Ustaz, kenapa bisa itu? Insun nakira dalam susunan penafian. Tapi wa fi ba'dihha, di sebagian yang lainnya, annahu yas'aluhum, ditetapkan bahwasanya Allah bertanya kepada mereka. Bisa dipahami? Kalau tadi masalah berbicara yang di contoh yang kedua bicara atau tidak, ini sekarang pertanyaan. Di ayat la yus'alu an dzambihi insun wala jan itu dinafikan as-soal, ya. Di ayat yang lainnya ditetapkan bahwasanya Allah bertanya kepada mereka, ma kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Ya, madza ajabatumul mursalin, apa? Bagaimana kalian apa yang kalian ijabahi dari para rasul? Wa yas'aluhum an a'malihim kulliha, Allah tanya tentang amalan-amalan mereka seluruhnya. Terus bagaimana jamaknya? Ya enggak? Ada tadad, ada enggak? Ada kontradiksi, ada. Ada yang menetapkan Allah bertanya kepada mereka, ada yang menafikan la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Loh, bagaimana ini? Kata Syekh, fas-su'alul manfiyu. Maka pertanyaan yang dinafikan itu dalam ayat la yus'alu an dzambihi insun wala jan adalah su'alul isti'lami wal istifhami 'anil umuril majhulah. Yaitu bertanya yang isti'lam karena mau tahu. Bertanya ya dari perkara-perkara yang majhul, yang tidak ditahu. Ya, ini apa? Allah suci darinya. Nah, bertanya karena tidak tahu kan, ini berarti ya sifat kekurangan, ya enggak? Berarti Allah sebenarnya tidak tahu, ini dinafikan. Tidak ada yang seperti ini. Paham ini? Fa innahu la hajata ila su'alihim ma'a kamali ilmi Allah wa ittila'i ala zahiri wa batini wa jalili umurihim wa daqiqiha. Karena tidak butuh Allah bertanya kepada mereka. Disertai dengan kesempurnaan ilmu Allah, ya, tahunya Allah tentang lahir batinnya hamba, ya, yang nampak, yang detail dari urusannya hamba. Allah Maha tahu, ngapain tanya? Ya, misalnya apa? Di akhir surah Al-Maidah yang sering saya baca di pembahasan tentang Nabi Isa alaihissalam, maka ditanya oleh Allah, wa in qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah akan berkata kepada Nabi Isa alaihissalam nanti pada mahsyar di hari kiamat, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putranya Maryam, anaknya Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah kamu pernah ngomong kepada manusia, jadikan diriku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini pertanyaan. Jangan kira Allah tidak tahu. Masa Allah tidak tahu? Nah, Allah Al-Alim, ya, Allamul Ghuyub, Alimul Ghuyub Syahadah. Tapi sini tanya untuk apa? Mengikrar yang lain. Jangan Allah, kita juga kadang seperti itu. Kita tanya bukan karena tidak tahu. Misalnya santri jelas-jelas OTT, ya, ya ada kasusnya, dia tangkap tangan. Ya, pengurus sudah lapor ke kita, ada CCTV. Tapi pas diinterogasi kita tanya, mencuri kok? Emang saya tidak tahu? Saya sudah tahu, ada buktinya, ada ininya, ada saksinya. Cuma saya tanya, kok cuma suruh ngaku? Ya, enggak biasa begitu Ustaz. Ya, ditanya ulang ya. Ustaz yang tanya. Emang Ustaz tidak tahu dia mencuri? Dia berkasus? Tidak. Kita malah tahunya itu ditanya. Dia ngaku enggak? Bisa apa ini? Itu di kalangan kita saja yang ilmunya kurang, itu ada yang seperti apalagi Allah yang maha tahu. Jadi dinafikan itu, bertanya itu. Bertanya karena tidak tahu. Itu dinafikan. Ta'ala Allah an dzalik. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari hal tersebut. Sehingga yang ditetapkan wasu'alul mutsbat, ya, pertanyaan ditetapkan untuk Allah, bahwasanya Allah akan tanya hamba itu adalah waqi'un ala takririhim bi'amalihim, yaitu
terjadi untuk menetapkan, mentakrir mereka supaya mereka ngaku, mereka betul-betul amalkan itu. Ya, paham ini? Wa tawbihihim, dan untuk menghinakan mereka. Wa idhari anna Allah hakama fiha bi'adli wa hikmati, dan untuk menampakkan maksudnya Allah menghukumi mereka ya dengan keadilan dan hikmahnya. Jadi tidak langsung belum ngomong langsung siksa. Oh tidak. Allah tanya dulu. Ini begini gini. Nah, sudah. Oh, subhanallah, Allah Maha Adil ya. Hikmah Allah seterusnya. Nah, ini. Jadi ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Bisa paham ini? Nah, lanjut. Contoh lainnya. Ini sudah berapa itu? Nah, lanjut. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة. Nah, tidak ada lagi hubungan nasab nanti pada hari kiamat. Terus? وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس كقوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة. Itu berarti bukan yad'un ya, iddia mengklaim. فإن الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Jadi antum tugasnya itu di tiap paragraf ini antum kasih catatan dalam bahasa Indonesia apa yang dibahas sekarang, apa yang kontradiksi. Seperti misalnya yang pertama, paragraf pertama itu kaitannya apa? Orang kafir ngomong atau tidak, bisa ngomong atau tidak nanti pada hari kiamat. Sebagian ayat mengatakan bisa, sebagian menafikan. Paragraf kedua kaitannya Allah berbicara kepada orang kafir. Ya Allahnya, ya, bukan orang kafirnya. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang an-nazar, walaupun ada kaitannya dengan al-kalam, ya. An-nazar. Yang keempat masalah pertanyaan. Ya, Allah bertanya kepada hamba, paham ini? Atau pertanyaan kepada hamba, sebagian ayat menafikan, sebagian ayat menetapkan. Contoh kelima sekarang itu kaitannya dengan nasab. Nasab, saya punya anak, saya punya bapak begitu. Ada bapak kepada, bisa paham ini? Sebagian ayat menafikan. La ansaba bainahum wala yatasaalun. Ya, hari ini tidak ada lagi hubungan nasab. Orang dewe-dewe, orang nafsi-nafsi. Bapak-bapak urus dirinya, anak-anak urus mama, kakek, nenek urus diri masing-masing. Paham ini? Istri pertama, istri kedua urus diri masing-masing. Keempat. Ya paham ini? Tidak ada lagi nasab. Sebagian ditetapkan. Oh ini bapaknya ini. Ini bagaimana? Ini dijelaskan. Wa min dzalika al-ikhbaru fi ba'dil ayat annahu la ansaba bainan nas yaumil qiyamah. Masuk dalam kaidah ini pengkhabaran dalam sebagian ayat bahwasanya tidak ada lagi nasab ya antara manusia pada hari kiamat. Wa fi ba'dhi hadis sebagian lainnya asbata lahum dzalika, Allah tetapkan ada nasab. Ya, ini bapaknya, ini anaknya, ini apanya. Apa ini? Terus bagaimana kita memahami? Jawabannya fal musbat. Maka nasab yang ditetapkan adalah huwal amrul waqi'u wan nasabul hasil bainan nas. Inilah kenyataan dan nasab yang ada pada manusia. Maksudnya begini, kita anak tetap anak nanti pada hari kiamat. Bapak kita tetap bapak kita. Tidak mungkin terganti. Ya memang hari kiamat di dunia bapaknya Muhammad, nanti di hari kiamat jadi Zaid. Tidak, tetap bapak kita maksudnya. Ini tetap. Ya, ini ya musbat ditetapkan. Bapak-bapak, anak-anak. Paham ini? Kakek-kakek. Ini cucu-cucu dan seterusnya. Tetap. Status itu tetap. Ini yang musbat yang ditetapkan. Contoh dalam firman Allah, yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Bapak dan ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani. Ini kalau ini kan kaitannya dengan keluarga ya, istri dan anak-anak. Ditetapkan. Anaknya, bapaknya, saudaranya, tetap. Ya, ini ditetapkan adalah nasab yang ada di masa hidupnya di dunia. Itu ditetapkan. Terus dinafikan Ustaz di ayat yang lain dikatakan la ansaba bainahum misalnya yauma la yanfa'u malu wala banun, ya kan? Ya hari ya tidak bermanfaat harta dan anak-anak dan seterusnya. Ini bagaimana? Kita bilang wal manfi
Yang dinafikan, nasab yang dinafikan adalah huwal intifa'u biha. Itu mendapatkan manfaat dengan nasab itu. Itu yang tidak ada. Maksudnya apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kita jadi anak Nabi misalnya. Bapak kita Nabi. Kita anaknya, tidak ada gunanya. Atau sebaliknya. Bapak, anaknya Nabi, bapaknya kafir, musyrik. Seperti Azar dan yang lainnya. Paham ini? Tidak ada gunanya juga. Atau misalnya, hubungan pernikahan, misalnya suaminya Nabi, istrinya kafir. Seperti istrinya siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Tidak ada gunanya. Itu. Dinafikan apa? Manfaat. Manfaat bukan berarti apa? Oh, dia bukan anunya lagi. Tidak. Tetapi kalau dia mau mati hubungan itu, maka tetap. Istrinya, suaminya. Paham ini? Anak-anaknya, bapak-bapaknya. Tapi dinafikan apa? Manfaat. Bisa paham ini? Fa innal kuffara yad'un, karena orang-orang kafir mengakui anna ansabahum tanfa'uhum yaumal qiyamah. Mereka mengklaim bahwasanya nasab mereka memberi manfaat nanti pada hari kiamat. Fa akhbara ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka Allah khabarkan hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Malun nakirah, banun nakirah. Berarti apa? Harta apapun, jenis apapun, model apapun, sedikit banyak. Ya, paham ini? Bisa paham ini? Model apapun hartanya, mau berharga, sepeda, seterusnya, tidak ada manfaat. Dalam bentuk manfaat apapun. Meringankan adab, menghilangkan apa, tidak ada manfaat. Begitu pula banun. Banun ini mencakup anak kita, cucu, cicit, dan seterusnya, ke bawah. Laki-laki, perempuan, dia pejabat, jenderal, apa semua, atau tukang beca, tidak ada manfaat. Bisa paham ini? Dia nabi sekalipun, bahkan anak kita, tidak ada manfaat. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Ya sudah, cukup dulu lah. Banyak sekali contohnya ini, insyaallah beliau akan sebutkan. Ini diperhatikan baik-baik lah. Jadi ini satu kali jadi tahu, nanti ketemu yang mirip, ya, paham ini? Ya seperti ini, sekali lagi saya ulangi, satu kali saja kita pahami, ditandai, ya, dipahami baik-baik maknanya. Nanti ketemu, ya di tempat yang lainnya, paham ini, di luar buku ini, maka kita sudah tahu penjelasannya. Oh ini ditetapkan nasab, berarti ini yang dibilang Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini tetapkan ini itu nasab yang ada di dunia. Bukan berarti dia akan bermanfaat. Oh, bapaknya anaknya masuk neraka, tidak. Ya, oh dinafikan, oh itu dinafikan manfaatnya. Bukan dinafikan berarti putus hubungan, bukan. Ya, anak bukan anaknya lagi, bukan. Tetap anaknya, bapaknya, tetap. Nasab itu tetap. Ya, tapi apa? Tidak ada manfaat. Bisa paham ini? Lihat istri Nabi, coba lihat. Masuk neraka. Tapi sebaliknya, istri Fir'aun masuk surga. Woi. Istri Fir'aun. Siapa Fir'aun? Penjahat besar. Ya. Togut. Bisa paham ini? Tapi istrinya masuk surga. Bahkan sudah dikasih kabar gembira. Ada rumah. Ada istananya di surga. Tapi istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh. Ayo. Apa yang jauh? Apa? Bisa paham ini? Tayyib. Cukup dulu ya. Jadi tanda ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah 5. Kasih nomor, bagus. Ilahuna subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.